Ya, Rek, kalau begitu Pak Dekan aja memberikan pengarahan. Kalau saya kan nanti hanya penjelasan untuk bimbingan, penjelasan kenapa harus kenapa harus ada pelatihan ini. Paling saya menjelaskan itu. Sementara nggak enak ini Pak Dekan, beliau sudah menunggu. berarti hanya Bagaimana Pak Dekan? Pak Aduh, Dekan. saya nggak enak ini. Nggak apa, kita mulai Pak kalau mau sambil menunggu laptop ya. Soalnya Pak Dekan ini, waduh. Nggak apa-apa Pak. Iya, udah jalan sih. Nah ini nih kayaknya sih suara motor. Oh belum. Kalau mau pengarahan dulu Pak Dekan, karena kalau kesini jelas suaranya. Mangga. Dimulai aja. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam rekan-rekan S2 Waalaikumsalam. Angkatan 2018. Selamat datang di workshop untuk penulisan karya ilmiah terindeks cinta. Pada kesempatan hari ini, pemateri Bapak Dr. Ganda Suryamanda, M. Yang terhormat kepada Bapak Dekan, Dr. Waginyo, MM. Kepada Bapak Wakil Dekan, Dr. Dede Jajang Sunyaman, MM. Dan kepada Bapak Kaprodi, Dr. Haji Soni Hersona, MM. Baik, paling... Oke, datang ya. nih, keburu. Suaranya nggak jelas. Datang. Tereri. Halo Tereri. Pak Dr. Hawigno ya. Ya. Pak Dr. Hawigno. Ya. Siapa Pak? Ya, koreksi nama ya, Pak Dr. Hawigno Oh, ya. Pak Hawigno ya. Ya. Di foto ada. Saya persilakan untuk pengarahan dari Bapak Dekan, Dr. Hawigno, MM. Dipersilakan Pak untuk pengarahan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aja lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wadek 2, Pak Dr. Dede Jajang Suyaman. Yang saya hormati Pak Koordinator Prodi S2 Magister Manajemen, Bapak Dr. Haji Soni Hersona. Yang saya hormati Pak Dian Hakib, Koordinator Prodi Akuntansi. Yang saya hormati Pak Dr. Gus Ganda Suryamanda, yang pada malam hari ini bertugas untuk sebagai narasumber dalam pelatihan publikasi ilmiah yang diadakan oleh program studi Magister Manajemen. Serta yang saya hormati dan saya banggakan para mahasiswa, peserta pelatihan yang sudah hadir pada malam hari ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat yang lainnya yang tentunya dalam pertemuan yang kita lakukan secara virtual ini. Sesuai dengan judulnya, yaitu pelatihan tentang publikasi ilmiah. Jadi kalau kita memang sejak rektor kita yang baru, Ibu Profesor Dr. Sri Mulyani HKCA, yang menekankan bahwa untuk mengangkat unsika itu memang diperlukan adanya upaya-upaya yang tidak biasa-biasa. Jadi memang harus ada upaya yang betul-betul kita lakukan. Salah satunya yaitu adalah baik dosen maupun mahasiswa itu menulis karya ilmiah berupa artikel yang dikirim kepada jurnal-jurnal tingkat nasional yang terakreditasi atau terindeks oleh Sinta. Karena itu tentunya ini sangat relevan dengan apa yang yang akan kita lakukan, yaitu memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman
atau melatih para mahasiswa untuk bagaimana cara menulisnya dan bagaimana cara mengirim atau submit karya ilmiah yang sudah dibuatnya itu ke jurnal-jurnal yang terindeks Sinta. Karena itu Bapak Sony Ersona selaku koordinator prodi mencanangkan bahwa ini harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum para mahasiswa mulai menulis itu. Dan ini saya kira waktu yang tepat untuk kita belajar. Dan mengapa Pak Gus Ganda yang diberi tugas? Karena beliau memang termasuk salah satu dosen yang karya ilmiahnya cukup banyak, ya, baik yang di Sinta maupun bahkan beliau sudah sampai Scopus, artinya sudah di jurnal internasional. Dan itulah makanya saatnya Pak Gus Ganda diminta untuk berbagi dengan para mahasiswa supaya belajar bagaimana menulis karya ilmiah yang baik dan bagaimana cara mengirimnya atau mengsubmitnya di jurnal-jurnal tingkat nasional. Nah, tentunya kalau semua, dan sekarang ini sudah dirasakan sekali oleh Unsika, bahwa Unsika pada tahun 2019 itu untuk ranking di bidang penelitian itu masih di atas, kalau tidak salah masih ada di atas 1000, masih 1000, di atas 1000 pokoknya. Nah, sekarang ini sudah loncat mencapai, ya di samping memang dosen juga semakin banyak yang melakukan penelitian, mahasiswa juga sudah mulai, jadi baik S1, terutama di S1 ini sudah banyak yang masuk. Dan sekarang tadi pagi Bu Rektor mengatakan kita sudah pada posisi pada ranking 159. Jadi sudah begitu lompatannya cukup tinggi, cukup besar ya dari tahun ke tahun, dan ini memang satu upaya yang dilakukan untuk mengangkat nama Unsika. Kalau nama Unsika terangkat, tentunya semua akan diuntungkan, baik mahasiswa, dosen, maupun institusi Unsika sendiri. Karena itu, maka ini harus terus kita lakukan, dan tentunya tidak hanya angkatan ini, nanti angkatan-angkatan berikutnya tentunya juga akan melakukan hal yang sama. Nah, saya kira itu sebagai gambaran bahwa memang kita diminta wajib ya untuk kalau tidak salah sudah sama harus LOE Pak Sony ya namanya ya, syaratnya untuk supaya bisa meraih gelar sampai sabit ya. Nah, kalau sampai LOE kan ya. Jadi sama dengan mahasiswa S1 itu juga sampai LOE. Kalau S1 itu bisa Sinta 6, 5 atau 4. Nah, tapi nanti kalau untuk S2 tentunya kalau tidak salah minimalnya Sinta 4 Pak ya, atau 3 atau 2. Nah, saya kira itu yang perlu kami sampaikan, dan selamat mengikuti pelatihan publikasi ilmiah ini. Mudah-mudahan nanti bisa mendapat pencerahan ya, para mahasiswa semua bisa menulis jurnal sesuai dengan pemikirannya. 617305. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang serta para mahasiswa yang saya banggakan. Pas pisan. Tentunya kalau ada yang kurang berkenan saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Pak Dian tolong nih, saya udah masuk. Tutup. Sudah, ya, Pak. siap Pak. Udah. Oke. Selanjutnya pengarahan dari Pak Sony, Pak. Kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini untuk kesekian kalinya saya mohon maaf ini Pak Dekan, Pak Jajang, Pak Asep Muslihat ada, dan Pak Gangan juga untuk
saudara-saudara, anak-anakku, meskipun udah tua ini, mahasiswa S2. Jadi memang aturan seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, bahwa pengennya sih saya juga yang gampang-gampang saja gitu Pak Dekan untuk mahasiswa, tapi ya memang sekarang harus seperti itu. Dan kami merasa para dosen S2 itu nampaknya teman-teman mahasiswa S2 ini sebagian, tentu tidak semuanya, merasa kesulitan untuk seperti apa ini makhluk jurnal ini. Sehingga itu menjadi persyaratan pokok untuk mereka nanti mengikuti sidang tesis. Padahal Pak Dekan semangat mereka itu sudah sangat-sangat tinggi. Saya sering di telepon, di WA, bahkan sudah membentuk kelompok-kelompok, dan semoga saja kelompok-kelompok yang dibentuk untuk bimbingan tesis ini tidak menjadi masing-masing eksklusif, tapi saling bahu-membahu dengan lainnya gitu. Memang awalnya juga pertanyaan itu cukup banyak Pak Dekan, sehingga sempat saya juga aduh ini kita mau membantu kok sepertinya agak sulit. Tapi ternyata semua menyadari bahwa ini menjadi bagian penting untuk kita lakukan. Itu yang pertama. Jadi adik-adikku, anak-anakku, sahabat-sahabatku mahasiswa, berpikir positif, jalani ini karena kami pun tentu tidak akan diam. Setelah ini rencananya Pak Dekan ada coaching klinik. Teman-teman nanti bisa, kalau memang Pak Dekan juga mengizinkan, mungkin nanti ada tim yang jelas, itu maksudnya yang jelas. Anak-anak mahasiswa boleh bertanya sebatas konsultasi kepada tim ini untuk seperti apa sih jurnal itu, bagaimana kelanjutannya. Itu untuk kemudian ini bisa membantu teman-teman karena kita punya sekitar 70 sekian mahasiswa dan tidak mudah untuk semuanya bisa terrekrut dalam jurnal yang terbatas. Karena ini juga antri, perguruan tinggi lain juga mahasiswanya sama seperti itu. Kalau disatukan lagi dengan mahasiswa S1, untuk kita saja Fakultas Ekonomi mungkin hampir 1.000 yang harus dia mengakses jurnal sampai dengan LOE. Belum perguruan tinggi negeri yang lain, belum perguruan tinggi yang lain juga yang memang diharuskan menjadi syarat untuk bisa mengikuti sidang. Sehingga kami melihat bahwa akan mendapat kesulitan mahasiswa kalau tidak kita arahkan, tidak kita bantu. Oleh sebab itu, kami bersepakat meminta bantuan melahirkan sebuah buku yang sangat teknis untuk bagaimana bisa masuk ke jurnal dan lain sebagainya. Saya pun belum membaca secara penuh, Pak Gangan, sehingga saya akan mengikuti ini. Itu yang kedua. Jadi, mohon kepada teman-teman mahasiswa untuk dengan secara seksama dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mampu memahami bahwa jurnal ini menjadi bagian pembelajaran yang harus dilakukan. Kalau ternyata dalam kurun waktu yang saya kira kami memang pengennya tepat waktu, kesepakatan dengan teman-teman mahasiswa Pak Dekan, ayo jangan sampai 2 tahun, itu pas 2 tahun itu kalian sudah wisuda. Nah, semoga saja itu bisa terrealisasi karena masih ada waktu. Kalau sekarang masuk semester genap, semester 4, ada waktu sekitar 3-4 bulan, ya mudah-mudahan bisa mengejar ya sampai dengan nggak tahu saya wisuda itu Pak Dekan apakah Juli atau Desember. Tentu bukan kejarannya bukan wisuda, tetapi tepat waktu untuk menjadi magister manajemen. Nah, kemudian untuk bimbingan tesis ini karena banyak hal sebetulnya sudah lama kita susun dan saya tidak tahu itu saya sudah minta ke Bu Lulu untuk men-share, tapi ada sedikit kendala seperti yang saya sampaikan tadi pagi Pak Dekan, mungkin nanti kalau memang itu sudah di-share oleh Bu Lulu, maka nanti perubahannya hanya sedikit. Yang Bu Hartelina sebagai pembimbing 2 itu nanti akan kita pertimbangkan lagi sehingga Bu Hartelina menjadi pembimbing 1. Banyak kami semua. Karena yang paling senior dan hampir menjadi guru besar itu Bu Hartelina, sehingga dia memang harus menjadi pembimbing, yang lainnya pembimbing 2 termasuk saya harus menjadi pembimbing 2 Bu Hartelina. Kalau sama Bu Lulu belum di-share, dipastikan dalam minggu ini, mungkin hari Kamis atau Jumat paling lambat Sabtu, teman-teman sudah mendapatkan dosen pembimbing. Kalau kebiasaannya Pak Dekan dulu itu dengan pembimbing yang terbatas, S2 itu pembimbingnya hanya 7 orang, kemudian mahasiswanya tidak banyak, sehingga teman-teman mahasiswa dulu juga punya inisiatif, udah Pak kita kumpul aja.
Kami support, kumpul di satu tempat, apakah itu di lapang atau dimanapun, kumpul kemudian dibagikan pembimbing dan pada saat itu mahasiswa bisa langsung ketemu dengan pembimbingnya. Tapi sekarang karena COVID, karena banjir dan lain sebagainya, maka tentu untuk pembagian pembimbing ini nanti akan di-share oleh Bu Lulu. Teknisnya nanti terserah apakah langsung di-share di grup atau mau datang ke kampus satu orang atau 5 orang supaya tidak berkerumun. Intinya bahwa dosen pembimbing untuk tesis mahasiswa S2 angkatan 2019 ya itu sudah bisa minggu ini dimulai. Jadi itu yang paling penting yang harus saya sampaikan. Hal-hal lain yang belum jelas, saya kira banyak waktu untuk kita bisa sharing. Teman-teman mahasiswa bisa datang, bisa juga WA, terutama ke dulu. Kemudian bisa ke saya, kepada Dede Jajang. Kami menyediakan waktu dan tenaga serta pikiran untuk teman-teman agar memang bisa tepat waktu. Saya kira itu dan mohon maaf sekali lagi Pak Dekan, Pak Gangan, Pak Dede Jajang, panitia dan teman-teman mahasiswa atas keterlambatan saya bisa menyampaikan pengarahan dan selanjutnya ya terima kasih Pak Dekan sudah berkenan hadir. Pak Gangan punten ini sudah menyisakan waktu. Pak Gangan hebat lah gitu. Pak Gangan mungkin sebentar lagi akan mengejar menjadi guru besar karena beliau berarti jurnalnya sudah banyak. Skopusnya mungkin sudah 500. Saya nggak ngerti lah. Nah, tapi saya juga harus dalam hal ini harus berguru kepada Pak Gangan. Teman-teman mahasiswa sepakat kita bismillah untuk memulai sejak selesai ini mulai menyusun bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Karena pembimbing sudah kami siapkan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf mangga Pak Gankan berkenan nanti memberikan materi bahan kepada anak-anak kami. Saya kira itu panitia, Rere terima kasih dan semoga kita bisa berbesar hati, mari kita berpikir positif, mari kita selesaikan semua tugas ini dengan keterbatasan kami. Itu saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Gusganda Suryamanda MM. Kami persilahkan, Pak. Saya izin, Pak Sony ya, izin live ya. Siap, Pak Dekan, terima kasih. Terima kasih Selamat banyak, kepada Pak. semua ya, Pak Gangan. Selamat, mangga. Baik, terima kasih Pak Dr. Hawinyo. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dr. Hawinyo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di webinar yang memang lumayan banyak lika-likunya ya, Teh Reri ya. Dan saya terima kasih kepada tadi Pak Dekan, Pak Dr. Hawinyo, ke Wakil Dekan 1 Wakil Dekan 2 mohon maaf Pak Dr. Dede Jajang serta ke Bapak kita di manajemen, magister manajemen yaitu Dr. Sony Hersona. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua karena pada dasarnya ini seumuran saya ya Pak Sony ya. Ini pada dasarnya seumuran saya semuanya ya mungkin hanya kesempatan aja saya lebih dulu studinya gitu. Padahal kalau dari sisi umur kayaknya saya paling muda nih sepertinya nih gitu. Oke, baik teman-teman, saya di sini kebetulan mendapatkan tugas dari dekan dan saya juga mendapatkan informasi dari Pak Dr. Sony Hersona bahwasanya untuk sharing ya, saya lebih senangnya ke sharing aja ya, lebih sharing yaitu sharing untuk penulisan mungkin apa itu kiat-kiat atau strategi di jurnal ilmiah. Nah, kebetulan saya di sini kebetulan sekali sebetulnya bukan dosen dari magister manajemen, akan tetapi saya dosen berhome base di prodi akuntansi yang memang notabene Pak Dian Hakip ya itu kebetulan kaprodi saya ya pimpinan saya secara direct ya. Terima kasih Pak Dian Hakip ya telah memberikan izin saya ini. Nah, mungkin karena waktu sudah lumayan ya tadi karena melornya sangat luar biasa, mungkin kita dimulai saja.
Saya izin untuk share screen ya, Teh Reri ya, panitianya Teh Rere Reri ya. boleh, Pak. Oke baik. Teh Reri, mohon maaf ini kondisinya apakah saya share dulu materi atau campur dengan pertanyaan atau bagaimana ya Teh Reri? Untuk pertanyaan nanti Materi dulu ya. materi dulu saja, Pak. Baik, berapa menit Teh Reri, mohon maaf? Berapa menit saya Teh Reri waktunya? Yang sekiranya untuk mahasiswa ngerti, Pak Gangan, yang sekiranya baik, kalau 5 menit ngerti 5 menit, kalau setengah jam ngerti setengah jam. Siap. Baik. Oke, baik. Saya izin share ya. Oke, baik. Di sini teman-teman sesuai dengan tema ya. Mungkin saya lebih ke akses jurnal ya. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Gus Ganda Suryamanda ya. Cuman saya lebih beken seperti Noah ya, Peter Pan, Ariel. Kalau saya lebih terkenalnya di Unsika tuh Kegangan ya. Kalau untuk nama asli saya jarang yang tahu. Cuman saya nggak elok kalau misalkan nama saya di sini Gangan gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Pertama, saya hanya ingin lebih detailnya bagaimana sih sebenarnya kita cara memahami dan menelusuri jurnal, teman-teman ya gitu. Jadi sebetulnya kebetulan sekali saya dapat informasi juga dari Pak Dekan dan Pak Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 bahwasanya ini di Sinta 4 ya, maksudnya terindeks nasional Sinta ya, 2, 3, 4 minimal kalau tidak salah ya. Jadi saya di sini hanya ingin memberikan beberapa strategi, karena kalau harus totalitas sih sepertinya luar biasa ya teman-temannya, pasti akan waktu yang lama. Cuman di sini saya hanya ingin memperlihatkan intisarinya saja. Mungkin nanti ada bantuan-bantuan dari pembimbing yang nanti buat promotor, pembimbing tesis kalian nanti, teman-teman nanti gitu. Di sini saya ingin menginformasikan bahwasanya dalam strategi untuk penulisan jurnal, teman-teman harus paham apa yang namanya IMRAD gitu ya. IMRAD tersebut I-nya introduction, M-nya itu method, R-nya itu research and discussion gitu. Jadi IMRAD ini sesuatu hal yang memang notabene sangat diprioritaskan di jurnal-jurnal nasional maupun jurnal-jurnal internasional, tentunya terindeks gitu ya. Jadi kenapa IMRAD ini sangat penting dalam penulisan sebuah artikel gitu. Jadi hal ini agar mudah dibaca atau disosialisasikan ke seluruh dunia, seluruh Indonesia khususnya, seluruh dunia yang memang notabene membutuhkan beberapa informasi masa kini, masa lampau, dan masa yang akan datang. Jangan lupa IMRAD di sini sangat penting buat Bapak Ibu ya, buat Bapak Ibu pada saat penulisan jurnal ilmiah atau artikel ilmiah. Introduction, method, result, and discussion, gitu, teman-teman ya. Gitu. Yang kedua, kebaruan. Ya, kebaruan memang betul dalam artikel itu memang harus ada kebaruan. Kebaruan itu kalau bahasa intelektualnya atau bahasa akademiknya adalah novelty. Nah, saya sih berpikir kebaruan tersebut memang adanya di sekolah doktoral atau di S3. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan buat Bapak Ibu kalau memang misalkan ingin ada kebaruannya ya monggo. Tapi biasanya kalau untuk jurnal nasional terindeks Sinta itu untuk kebaruannya biasanya adanya di Sinta 1 ataupun Sinta 2 gitu ya teman-teman. Jadi Sinta 2 sih sebetulnya ada juga beberapa OJS ya atau penerbit lah ya, penerbit yang memang notabene nggak semua harus ada kebaruan. Ada, tapi kalau Sinta 1 mungkin saya bisa klaim bahwasanya hampir kurang lebih 99% semuanya memang harus ada novelty atau kebaruan. Gitu ya. Terus Sinta 2 mungkin kurang lebih 50-50 lah ya, atau 60%, 70%. Dalam artian tidak semua Sinta 2 harus mesti kebaruan, akan tetapi harus relevan aja
ya. Nah, di sini saya melihat buat teman-teman semua mungkin ya karena memang notabene mungkin teman-teman masih awam juga ya mungkin bisa ke Sinta 3 atau Sinta 4. Kebaruan mungkin bisa teman-teman jalankan atau digunakan ataupun tidak nggak jadi masalah. Lalu yang terakhir adalah gaya selingkung gitu loh. Jadi gaya selingkung ini dalam penulisan jurnal internasional ya, dalam penulisan jurnal internasional di sini gaya selingkung itu perlu dipahami teman-teman karena ini menyangkut penerbit-penerbit atau OJS ya, penerbit. Misalkan di Unsika misalkan ya, OJS Unsika semua memiliki sebuah kebijakan masing-masing gitu loh. Jadi gaya selingkungan ini memang ya diharuskan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia bahwa penulisan itu harus ada gaya selingkungnya. Akan tetapi gaya selingkung ini memang kita mengadop ke anjuran dari kementerian, akan tetapi itu dibalikan lagi kepada kebijakan masing-masing OJS-nya gitu. Maka dari itu gaya selingkungan jadi dibutuhkan. Nah, strategi kenapa saya ngambil 3 poin ini selama saya ikut seminar. Alhamdulillah saya ikut seminar kurang lebih adalah 8 kali untuk perihal masalah seperti ini. Dan yang saya rangkum adalah hanya 3 gitu. Karena ya saya mencoba mengutak-atik sesuai dengan pengalaman pribadi saya, ternyata ada 3 strategi yang memang harus saya pahami ternyata gitu ya. Itu juga masukan-masukan dari promotor-promotor saya atau pembimbing saya pada saat S3 ya. Alhamdulillah mereka profesor-profesor terbaik yang memang notabene banyak ilmu yang saya adop dari mereka. Nah, alhasil strateginya ada 3 poin ini. Lalu saya ingin menerangkan masalah IMRAD. IMRAD yang pertama adalah introduction. Bagian ini berisi tentang latar belakang penelitian, keunikan penelitian, tinjauan pustaka, literatur, dan keaslian penelitian. Jadi dalam pendahuluan Bapak Ibu ya memang kondisinya memang harus ada yang namanya fenomena gitu loh. Jadi apa yang menelatar belakang penelitian itu memang harus ada fenomena atau ada problem yang memang menyebabkan kondisinya kurang bagus dan tentunya memang harus unik gitu loh ya. Dan ini di samping harus unik, memang kita harus di backup dengan teori-teori yang ada gitu. Apalagi jika memang ada riset gap-nya itu lebih baik gitu. Jadi pendahuluan di sini adalah ya mohon maaf, yang namanya meneliti kan pada dasarnya kita ada fenomena. Saya contohkan misal nih saya contohkan. Tahun 2008 ada krisis global. Tahun 2008 ada krisis global. Kondisinya misalkan nih Bapak atau Teh Reri ya. Misalkan Teh Reri lagi meneliti di sebuah perbankan. Teh Reri meneliti di sebuah perbankan yang tahun 2005 sampai 2015 misalkan yang diteliti oleh Teh Reri selama 10 tahun. Teh Reri misalkan mengambil temanya adalah kredit macet terhadap laba misalkan seperti itu. Nah, kenapa itu ada kredit macet itu ada apa sebetulnya? Kenapa ngambil variable X atau variable independennya kredit macet? Nah, di latar belakangnya ada krisis global. Kenapa? Misal, krisis global ini mengakibatkan seluruh dunia anjlok. Oke, kita kembali ke Indonesia. Karena Indonesia negaranya bukan negara maju, otomatis dengan krisis global yang dilakukan negara maju, dampaknya akan ke negara-negara berkembang, khususnya di negara Indonesia. Misal, negara Indonesia, perusahaan-perusahaan pada gulung tikar. Perusahaan-perusahaan pada gulung tikar. Apa yang terjadi dengan gulung tikar? Tentunya banyak karyawan-karyawan di PHK. Salah satunya dengan karyawan di PHK, tentunya pasti barangkali banyak karyawan yang memang mengkonsumtif, apalagi Indonesia terkenal dengan konsumtifnya. Misalkan dia mengkredit mobil kah, rumah kah, dan lain sebagainya. Dengan adanya krisis global tersebut, mengakibatkan kredit macet yang sangat luar biasa bagi perbankan yang memang notabene perbankan menjadi, ya istilahnya, labanya kurang bagus. Nah itu, jadi memang harus ada yang menelatar belakangi gitu loh. Uniknya dari mana uniknya? Tinjauan pustakanya ada nggak tinjauan pustakanya dan keaslian riset gap-nya. Nah, di sini jangan lupa teori dan materi-materinya memang harus dari ke download ke jurnal-jurnal yang memang notabene ya bagus lah ya, dan tentunya jangan yang lama-lama, tentunya yang terkini. Kalau sekarang tahun 2020 minimal Bapak Ibu bisa download 2015 sampai 2020, itu yang terkini. Lalu yang kedua, metode. Bagian ini katanya menguraikan dengan jelas. Apa sih sebetulnya metode penelitian yang digunakan?
subjeknya seperti apa, variabelnya bagaimana, tekniknya pengolahan data bagaimana, instrumennya apa aja yang digunakan untuk meneliti, dan bagaimana data itu yang harus diteliti atau dianalisis. Jadi metrit ini sangat luar biasa, gitu loh. Jadi jangan sampai Bapak Ibu jangan sampai metodenya ini, metode penelitian maksud saya metrit itu ya, metrit itu jangan sampai ya istilahnya kesana kemari gitu. Lebih baik singkat, padat tapi tepat gitu. Dalam artian apa yang data yang digunakan. Metrit itu kan hanya sebatas alat untuk yaitu membackup tadi yang saya bilang dari pendahuluan tadi gitu lah ya. Itu untuk metode. Lalu yang ketiga adalah penelitian dan pembahasan. Jadi dalam penyajian harus dimulai dengan narasi. Jadi tentunya Bapak Ibu harus ada beberapa narasi. Gitu kan, seperti halnya kalau Bapak Ibu kalau misalkan Teh Reri, kalau emang masih pacaran misalkan kan nggak bisa ya langsung cowoknya main sahabat-sahabat aja gitu ya, peluk-peluk, tapi kan harus ada cipika-cipikinya gitu. Jadi narasinya terlebih dahulu memang harus ada gitu. Lalu diikuti dengan tabel-tabel menjelaskan tentang hasil apa yang didapat dari penelitian dengan mengungkapkan argumentasinya, kajian teori yang relevan, dan pendapat orang lain hendaknya ditulis dengan kalimat-kalimat yang sendiri karena ini berhubungan dengan plagiat. Nah, nanti dalam penelitian dan pembahasan ini alangkah baiknya nanti teman-teman membuat wisata akademik. Apa itu wisata akademik? Dalam penelitian dan pembahasan, wisata akademik ini nanti di pembahasannya ya. Di pembahasannya ada yang namanya wisata akademik. Wisata akademik ini adalah teman-teman mengklaim kenapa itu bisa terjadi. Kalau memang itu terjadi harusnya begini loh. Harusnya begini nih. Harusnya begini loh gitu. Jadi memang harus ada wisata akademiknya. Bahkan alangkah baiknya teman-teman mungkin bisa mengcompare atau membandingkan. Oh, ternyata di Indonesia begini ya dengan hasil penelitian saya tadi yang contohkan kredit macet terhadap laba. Ternyata kalau di negara tetangga ASEAN ternyata begini ya gitu. Nah, ceritakan teman-teman itu yang namanya wisata akademik gitu loh. Bahkan teman-teman semua bisa membandingkan dengan Eropa atau negara-negara maju. Lah, bagaimana ini cara membandingkannya? Kan begitu. Ya membandingkannya ya mudah-mudah aja. Maka dari itu Bapak Ibu memang harus rajin-rajin yaitu menelusuri jurnal yang memang notabene sesuai dengan tema kita. Apa yang harus kita lihat di sana? Yang namanya wisata akademik boleh bercerita apapun. Menurut saya pribadi seperti itu. Jadi dengan kalian berwisata akademik, Bapak Ibu wisata akademik, bismillahirrahmanirrahim, biasanya kebaruan itu akan muncul atau novelty-nya itu akan muncul. Lalu penutup. Bagian ini menjelaskan katanya kesimpulan merupakan jawaban atas penelitian, hipotesis, atau rumusan masalah, kesimpulan merupakan turunan yang logis. Tentunya teman-teman penutup ini memang kita harus backup. Backup apa? Ya backup problem atau masalah yang diangkat di bab 1 tadi atau di pendahuluan. Jadi memang harus sistematis gitu. Jadi kesimpulan ini bagaimana turunan logisnya ya jangan sampai keluar jalur dari hasil penelitiannya. Jadi kebanyakan ya selama saya baca-baca tesisnya S2 di Unsika maupun di S2 yang lain, nah saya melihat hasil penelitian itu hasil penelitian, angka tidak bisa seperti itu. Kalau memang hasil penelitian angkanya, wow ini lebih dari 0,5 dan lain sebagainya, signifikan sebagainya, kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana kita harus menjawabnya? Jadi jangan sampai kita berbicara masalah angka yang harus diteliti dari penelitian. Itu dari Imran. Lalu ada 3 komponen Imrat yang menurut saya pribadi rangkuman-rangkuman pada saat saya ikut seminar-seminar, ada 3 komponen Imrat yang menurut saya pribadi ini mudah untuk diterapkan ya, yang memang alhamdulillah saya coba diterapkan ternyata memang goal juga ya. Ya kenapa saya berbentuk Shaquille O'Neal di basket karena memang saya suka basket ya, Shaquille O'Neal merupakan sesuatu hal yang memang dia itu benar-benar jelas pada saat dia dikasih sebuah kepercayaan oleh pelatihnya ya. Kejelasan di sini harus luar biasa teman-teman karena kondisinya yang dalam penulisan artikel ini Bapak Ibu ya gitu
jangan sampai kita hanya paham untuk diri sendiri. Kan terkadang tulisan itu ada paham untuk diri sendiri. Maka dari itu, kejelasannya itu memang harus benar-benar mudah dibaca oleh si pengguna atau yang membutuhkan gitu. Jadi mohon maaf gitu ya, sebetulnya saya melihat masih ada sih sebenarnya jurnal-jurnal nasional yang terindeks Sinta ya, yang memang 20 lembar, 25, 15 sebetulnya kalau saya lihat ya sebetulnya ya mohon maaf saya baca di jurnal-jurnal internasional 5 lembar, 6 lembar, 7 lembar, mungkin paling banyak 10 lembar. Karena memang yang penting kita jelas aja gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi jangan sampai banyak tapi ya yang butuh ya pasti males nantinya gitu. Jadi memang harus jelas. Yang kedua adalah ketepatan gitu. Jadi ketepatan di sini bahwasanya ya mohon maaf teman-teman, misalkan sekarang lagi pandemi gitu ya. Jadi memang lagi pandemi ini kira-kira hal-hal apa ya yang memang ini bisa tepat dilakukan dilakukan di masyarakat atau di seluruh dunia ya dengan artikel ini. Oh ini udah tepat nih dengan jurnal ini, benar-benar sangat mensupport kita jalankan, ternyata benar nih ini bisa dijalankan dalam realnya atau dunia nyatanya gitu. Jadi ketepatan ini sangat perlu gitu ya teman-teman ya. Gitu. Lalu yang ketiganya adalah keringkasan yang tadi saya bilang bahwasanya kita jangan sampai banyak-banyak gitu. Kalau memang misalnya nanti akan saya coba telusuri ya bagaimana caranya untuk melihat jurnal-jurnal yang sudah eksis atau udah publish, semua sangat ringkas-ringkas teman-teman gitu ya. Jadi memang jangan sampai banyak-banyak. Lalu di sini saya hanya ingin berbicara bahwasanya research flow garis besarnya adalah standing position peneliti, di mana kita tuh mau meneliti apa sih sebenarnya. Saya hanya merepaste yang tadi ya, yang di Imran. Ternyata memang latar belakang, rumusan masalah, ya, terus research questionnya seperti apa. Nah ini maksud saya ini kondisi 3 poin yang memang sangat penting bagi Bapak Ibu semua atau teman-teman mahasiswa S2 ini, yang memang notabene ini tidak akan lepas. Karena latar belakang, rumusan masalah, dan research question itu pasti selalu berkesinambungan gitu. Jadi ini sebuah ikatan yang memang menurut saya pribadi jangan sampai Bapak Ibu lupakan gitu ya. Nah, setelah itu kan tadi ada metodologinya, setelah metodologi tadi ada activity research atau analisis risetnya seperti apa. Syukur-syukur dengan activity research itu, analisis, result, and discussion-nya memiliki sebuah novelty. Novelty itu ya bismillah ya, berdasarkan pengalaman saya dari hasil wisata akademik, menghasilkan state of the art of research. Hal ini menunjukkan bahwasanya penelitian itu benar-benar seni atau misalkan keunikan teman-teman gitu ya. Jadi ini flowchart yang memang notabene teman-teman boleh untuk dijadikan sebuah sebuah backupan atau standar teman-teman pada saat mau publish atau penulisan artikel. Bukan skripsi ya teman-teman, bukan tesis ya mohon maaf ya, tapi artikel, mungkin ini garis besarnya ya. Lalu di sini saya ingin sedikit menjelaskan apa yang namanya novelty, tapi tetapi ini ada hubungannya dengan Imrat tadi. Yang pertama adalah general issue in society. Jadi isu apa, masalah umum apa yang ada di masyarakat yang sekarang lagi booming. Memang itu seperti sekarang kan pandemik apa, perang dagang Cina sama Amerika clear kan begitu. Atau dampak dari pemilihan presiden kemarin Donald Trump sama siapa ya? Lupa lagi saya. Donald Trump. Nah, itu lumayan tuh, dampaknya itu luar biasa gitu loh. Terutama yang mengambil manajemen keuangan sama strategi itu luar biasa. Lalu apa sih sebenarnya general problemnya? Yang menjadi masalah umumnya apa? Dari general isu itu kita cari apa yang umumnya apa gitu loh. Kalaupun memang itu ada, baru kita backup dengan literaturnya, tulisan-tulisan yang memang bisa membackup tadi yang diangkat isu dari masyarakat, masalah umumnya seperti apa. Nah, setelah dapat literatur, tentunya alangkah baiknya ada research gap-nya, terutama ini tesis ya. Kalau tesis saya sih berharap ada research gap-nya. Kenapa harus ada research gap? Research gap di sini kan pada dasarnya ya mohon maaf, misalkan tadi kan Tereri misalkan ada kredit macet terhadap laba, karena yang dipilih oleh Tereri itu mungkin ada juga diteliti oleh orang lain. Nah, research gap di sini misal Tereri tadi dari 2005 sampai 2015 ternyata menurut Tereri atau menurut Pak Dr. Dede bahwasanya yang ditulis judulnya bla 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 X1 terhadap Y berpengaruh. Akan tetapi menurut misalkan Pak Dr. Sony Hersona
bahwasanya penelitiannya tidak begitu, kebalik, tidak berpengaruh X1 terhadap Y, penelitian dari bla 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 sampai tahun bla bla bla. Nah, ini riset gap ini yang menarik gitu loh. Jadi, pada saat ada riset gap ini, Bapak-bapak bisa menyimpulkan pada saat nanti hasil penelitian Bapak atau Ibu gitu loh. Sejalan dengan penelitian yang mana nih riset gap-nya. Nah, ini yang apa? Yang luar biasa yang dijadikan keunikan atau menariknya sebuah penelitian. Yang membedakan riset doktoral dengan riset master bachelor ya ini. Novel method based approach gitu loh. Jadi novelty itu bisa dari metodenya, bisa dari hasilnya, bisa dari variabelnya, banyak sekali teman-teman. Tapi memang ada berbagai pandangan yang berbeda-beda. Misalkan Pak Dr. Dede Jajak itu bukan novelty, kalau menurut saya pribadi novelty gitu loh. Jadi memang perbedaan yang selalu berbeda-beda, tapi nggak jadi masalah, itu tergantung promotor kalian aja atau pembimbing kalian aja Bapak Ibu semuanya yang namanya novelty. Tapi ya jangan dipikirkan untuk novelty ya, karena memang tesis belum saatnya untuk novelty. Tapi kalaupun memang ada novelty, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu di sini ada riset resultnya, yaitu hasil penelitiannya tidak jauh tadi dengan yang Imran. Lalu di sini ada discussion-nya, analisisnya seperti apa. Di sana ada keterangan menjawab nomor 4 dan perlu dibandingkan hasilnya dengan publikasi sebelumnya pada nomor 3. Gitu. Jadi pada saat analisis itu yaitu hasil kita bisa di-compare dengan riset gap yang tadi atau sesuai enggak dengan teori-teori yang kita ajukan. Di bab 2 biasanya ya kalau untuk di tesis. Literaturnya sesuai enggak? Nah ini result dan discussion-nya itu ini yang apa yang bisa mengcover. Maka dari itu yang namanya riset result, discussion atau analisis merupakan suatu hasil yang bisa mengkonfirmasi apa yang Bapak Ibu angkat di bab 1. Itu penulisan yang baik. Jadi penulisan artikel yang baik itu adalah mengcover atau mengklarifikasi apa yang namanya isu-isu atau general problem yang Bapak Ibu diangkat di bab 1. Itu. Jadi jikalau memang Bapak Ibu sudah, wow benar ini saya udah mengkonfirmasi nih, udah mengkonfirmasi jawaban ini apa isu yang bab 1 udah clear biasanya, insya Allah gitu ya. Di sini ada implikasi apa feature work gitu ya, menjawab nomor 2 dan juga nomor 1 sama gitu ya. Gitu. Lalu conclusion-nya katanya rangkuman dari yang dikerjakan hasil implikasi studi untuk society-nya gitu. Nah, jadi hal ini Bapak Ibu ini hanya gambaran besar, garis besar yang memang notabene ini mensupport Imbrad. Imbrad untuk penulisan sebuah artikel yang memang selalu digadang-gadangkan atau di apa namanya oleh kementerian, penulisan artikel harus Imbrad karena itu dijadikan sebuah standarisasi, teman-teman ya. Lalu di sini ada gaya selingkungan. Nah, saya gaya selingkungan ini agak sedikit ini karena terlalu panjang ya, tapi yang penting Bapak Ibu tahu bahwasanya apa sih sebenarnya gaya selingkungan di sini? Gaya selingkungan ini adalah sejumlah syarat untuk dapat menghasilkan karya tulis ilmiah. Katanya sih begitu. Jadi harus disesuaikan dengan OJS terkait. Syarat pertamanya mohon maaf teman-teman nih, saya sangat setuju ada yang namanya kemauan. Gitu loh. Jadi kalau kemauan tidak ada ya mohon maaf teman-teman. Ya pasti tidak akan terrealisasi. Karena mohon maaf ya, kalau pembimbing mungkin kita bisa by phone. Kalau tidak bisa dengan pembimbing mungkin kita bisa ngomong ke dekan atau kita bisa ngomong oh ini susah dengan pembimbing AUEO. Tapi kalau untuk penulisan jurnal kita publish di tempat orang gitu loh. Kalau kemauan kita itu tidak ada, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ini yang saya rasakan. Jadi kalau saya tidak ada kemauan, saya jujur teman-teman malas untuk menulis. Maka dari itu kemauannya harus ada. Apalagi di sini tadi Pak Dekan sama Pak Sony menghimbau bahwasanya wajib gitu ya, syarat mutlak untuk menjadi seorang magister manajemen gitu ya. Di sini yang syarat keduanya katanya harus memotivasi diri sendiri harus teman-teman. Kalau saya sarankan sih kalau bisa jangan sendiri, harus ada teman. Jadi kalau sendiri tuh pasti mumet. Tapi kalau ada teman minimal ada komunikasi 2 arah, ya mungkin saling masukan dan sebagainya. Karena kan setiap teman bisa jadi berbeda-beda pembimbing atau sama pun nggak jadi masalah. Tapi yang jelas bisa saling mengisi atau memotivasi ya teman-teman. Lalu di sini ada tadi bilang cepat selesai kuliah, bla 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 lah ya intinya Maya. Jadi jangan lupa tuh kemauan, memotivasi diri sendiri itu sangat luar biasa harus. Lalu
Katanya di sini lazimnya orang menjadi mau termotivasi karena memiliki pengetahuan dan kemampuan. Saat ketika pengetahuan dan kemampuan teman-teman, ya saya ngakuin teman-teman ya. Memang Bapak Ibu harus mampu sih sebenarnya dan memang harus tahu gitu loh. Ya bagaimana cara tahunya? Dari aspek bahasa, menguasai secara bahasa, apa yang akan diungkapkan, apa isi dan bentuk dan sebagainya. Salah satunya yaitu Bapak Ibu harus mendownload jurnal-jurnal yang ada. Ya mungkin ya Google Scholar, Portal Garuda, Shine Direct, banyak sekali Bapak Ibu gitu ya. Yang murah, mohon maaf, yang gratis maupun yang berbayar bisa Bapak Ibu. Nah ini salah satunya biar Bapak Ibu bisa tahu dan bisa mampu ya tentunya Bapak Ibu harus membaca jurnal. Jika Bapak Ibu tidak membaca jurnal, pasti Ibu akan pusing. Kebanyakan nih ya pada saat saya S2 sama kita memilihnya judul teman-teman, padahal ternyata bukan judul yang harus kita cari, yaitu kita banyak membaca jurnal. Kalau judul mah gampang, belakangan itu bisa dirubah-rubah kalau judul mah menurut saya pribadi ya. Yang jelas pengetahuan dan kemampuannya itu harus ada dulu gitu. Jadi baru kita berpikir masalah judul. Kebanyakan judul dulu baru konten atau isi. Ya itu saya ya nggak tahu ya kalau misalnya pribadi membingungkan mahasiswa sih sebetulnya gitu ya. Ya selama saya mengajari ke teman-teman mahasiswa S1 ya jangan nyari tema tapi carilah masalah, baca-baca jurnal sesuai dengan passion kalian masing-masing. Saya selalu begitu ke teman-teman mahasiswa S1. Di sini saat kelimanya format tulisan dan gaya selingkung jurnal tempat itu akan dimuat. Luar biasa Bapak Ibu, biasanya ada guideline nanti akan kita coba di ini ya teman-temannya ditelusuri di internet ya langsung. Jadi memang harus sesuai teman-teman. Gaya selingkung ini kalau memang misalkan di OJS Unsika gaya selingkungannya harus rambu-rambunya harus tulisannya fontnya sekian, formatnya begini loh, gitu loh. Ini harus ruang lingkupnya ekonomi aja atau ruang lingkupnya misalkan hanya manajemen keuangan. Wah, pokoknya harus diikutin aja guideline-nya. Ya, sesuai dengan kebijakan yang telah diterbitkan oleh OJS terkait yang memang notabene Bapak Ibu ingin mempublish di OJS terkait tadi. Ketundukan pada format dan gaya selingkung mempengaruhi kabulnya permohonan status akhir sebuah jurnal. Maka dari itu, halo, host mungkin bisa di stop dulu, di mute Pak Dian, mohon maaf di mute all. Oke. Nah, maka dari itu, maka dari itu ketundukan pada format dan gaya selingkung ini memang harus dipatuhi teman-teman gitu karena ya ujung-ujungnya sih sebetulnya ya untuk akreditasi jurnal-jurnal terkait juga gitu. Maka dari itu gaya selingkung memang harus Bapak Ibu pahami gitu. Gaya selingkung gabungan format dan gaya. Formatnya, bentuk, ukuran, lebar pinggir ya nanti bisa dilihat lah ya, kita coba contohkan dalam penelusurannya ya. Pemilihan tipe dan besaran huruf itu sudah ditetapkan oleh OJS terkait yang semuanya tertuang secara harmonis, selaras dan berimbang sehingga enak dipandang ya. Biasanya sih begitu. Setiap OJS biar bagus lah. Kalau memang dengan tipe sekian, lebarnya sekian, biasanya begitu. Dan tapi itu jelas sangat berbeda-beda setiap OJS. Lalu gaya di sini adalah katanya konvensi tata keseragaman dalam penulisan yang mencakup kebiasaan penyajian naskah. Nah, itu maka dari itu Bapak Ibu misalkan ya mau ke OJS Unsika ya Bapak Ibu mestinya download dulu jurnal-jurnal berikut jurnal-jurnal yang ada yang telah dipublishnya. Sebenarnya seperti apa sih ruang lingkupnya? Oh begini gitu. Jadi jurnal-jurnalnya memang harus di-download dulu, Bapak Ibu telaah. Ya, Bapak Ibu telaah, oh ternyata di OJS-nya begini ya, di OJS Unsika mah, di OJS-nya Unpad begini ya, di OJS-nya ITB begini ya. Jadi ejaan, saat tepat penggunaan angka, perancangan tabel, penulisan daftar pustaka dan bla bla dan sebagainya. Itu banyak macamnya Bapak Ibu. Jadi memang ya mohon maaf ya terkadang ya ada juga ego-ego masing-masing OJS yang luar biasa ya. Maka dari itu ya tektoknya lama dan sebagainya. Akhirnya putus asa ya si penulis udahlah kita cabut aja artikel kita yang telah disubmit, pusing. Nah, memang banyak termasuk saya pribadi pernah seperti itu gitu ya. Gitu. Udah gaya selingkung tadi. Oke, kenapa saya bilang Sinta 1, 2, 3, 4? Karena kalau untuk tesis
sampai 4 ya kalau tidak salah Pak Dede Jajang ya gitu, Pak Sony ya. Jadi ya kalau memang teman-teman emergensi ya mangga 34 mangga. Kalau 2 memang tingkat kesulitannya ada, tapi kalau untuk 1 kesulitannya sangat luar biasa karena itu nyaris sama dengan apa yang namanya jurnal internasional terindeks Scopus, Thomson, apa namanya dan yang lain-lain banyak sekali lah teman-teman ya gitu. Oke, nah di sini gaya selingkung tumbuh dan berkembang dalam rentang waktu sehingga menjadi matang, mantap, dan mapan. Memang terkadang setiap OJS itu kalau untuk gaya selingkungan bisa berubah-ubah gitu karena guideline-nya itu misalkan ini terlalu banyak, terlalu singkat, jadi memang selalu berubah-ubah nih teman-teman. Jadi gaya selingkungan ini tumbuh dan berkembang dalam rentang waktu sehingga menjadi matang, mantap, dan mapan. Karena kenapa saya meyakini hal ini? Jadi pada saat saya mencoba di OJS kemarin itu saya mencoba di OJS-nya dari di Muhammadiyah ya, di Muhammadiyah di Jogja. Pas saya lihat ternyata memang betul pada saat yang dipublikasikan 2015 misalkan dengan dipublikasikan yang tahun 2020 ternyata guideline-nya ada beberapa perubahan gitu. Jadi gaya selingkungnya itu bersifat dinamis. Konsistensi gaya selingkungan ya, kalau untuk penampakan dan kemantapan ya itu rata-rata sama, tapi untuk konsistensinya pada dasarnya forman dan tata las dan penampakan fisik ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya, sangat luar biasa memang itu sangat diperhatikan sekali oleh beberapa OJS untuk gaya selingkung ini. Oke, next aja. Paling saya hanya ingin melihat, nah ini poin-poin yang merah itu semangat. Jangan lupa teman-teman harus semangat ya. Mohon maaf kenapa saya bilang harus semangat, karena pada saat saya doktoral, punten saya harus Scopus minimal Q3, saya pusing teman-teman gitu loh. Saya bertubi-tubi ditolak pada saat submit ke beberapa, udah saya di Inggris, di Amerika, Belgia, Bosnia dan sebagainya ditolak, tapi alhamdulillah saya balik lagi di Inggris. Saya terbit publikasi Scopus karena kenapa? Kalau saya tidak terbit jurnalnya di internasional terindeks Scopus, bukan Thomson teman-teman, tapi Scopus yang diinginkan pada itu saya di UPI, di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, doktoral saya. Waduh pusing teman-teman. Maka dari itu saya semangat dengan kawan-kawan saya semangat. Tentunya harus ada keinginannya apa? Ya keinginannya itu teman-teman. Ya kalau saya nggak muncul itu, kalau tuh nggak publish itu Q3 Scopus, saya mau beres-beres kuliah S3. Saya tidak akan beres-beres kuliah S3, Bapak Ibu. Bayar aja terus, makanya keinginannya harus ada dan semangat. Bersabar, sangat luar biasa memang harus bersabar. Kenapa? Karena bersabar itu ya mohon maaf, kalau ditolak pasti bete Bapak Ibu. Tolak lagi, OJ1 ditolak, terus bersabar. Yang terakhir adalah yes we can, insya Allah. Dan kita semangat, keinginan dan bersabar, kita pasti bisa. Insya Allah gitu. Oke, ini materinya sekian. Sebelum saya menelusuri ke jurnal Sinta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Monggo, silakan. Panitia, monggo. Sebelum saya ke betul penelusuran ya, penelusuran Sinta. Baik, Pak Dokter, terima kasih. Pada teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Atau ada yang sharing mungkin? Boleh kita sharing aja lah ya. Silakan. Ya. Selamat malam Pak, saya Yudia Pak dari MM 2019 Marketing Pak. Baik, monggo silakan Pak. Ya terima kasih sebelumnya Pak Dr. Gangan sudah meluangkan waktunya untuk mengisi pelatihan karya ilmiah hari ini. Jadi saya S1 lulus tahun 2004, jadi sudah lama sekali. Coba open videonya Pak Yudi, biar saya melihat wajah Pak Yudi. Tak kenal maka tak sayang. Oke, thank you. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya lulusan S1 tahun 2004. Jadi dan setelah itu saya bekerja. Jadi terus terang untuk
pengalaman dalam menulis itu bisa dibilang tidak ada pengalaman. Yang ingin saya tanyakan, ini kan ada aturan baru dari pihak kampus untuk mewajibkan kami mahasiswa untuk mempublish jurnal yang minimal Cinta 4 agar bisa mengikuti sidang tesis ya. Ini kan sekarang sudah mau masuk bulan Maret, sedangkan kalau tadi dari cerita Pak Gangan, untuk publish satu jurnal ini kan prosesnya panjang ya. Setelah kita membuat karya ilmiah, setelah itu baru akan kita submit. Ternyata submitnya itu pun butuh proses. Terkadang ada penolakan dan lain sebagainya. Mungkin yang ingin saya tanyakan begini Pak, seandainya misalkan tadi kan syaratnya adalah mesti mesti PLA. Misalkan kami mahasiswa sudah mempublish, sudah mensubmit tapi belum keluar LOA, tapi sedangkan kami sudah siap untuk menuju sidang. Apakah ada aturan baru untuk memfasilitasi kami sebagai mahasiswa? Itu pertama. Yang kedua, mungkin ini terkait dengan teknik penulisan tadi yang Pak Gangan sampaikan bahwa tadi IMRAT ya, ada introduction, ada metode, dan juga ada research di situ. Mungkin yang ingin saya tanyakan ini gini Pak, beberapa OGS tadi ya, tempat kita mempublish jurnal itu kan memiliki template yang berbeda-beda. Apakah kita bisa mensubmit sekaligus di beberapa tempat untuk menghindari penolakan tadi Pak? Misalkan tadi kan kita harus butuh waktu dan sebagainya. Apakah bisa kita submit ke beberapa tempat, dan jika memang bisa, misalkan kita publish di tempat A, B, C, tapi kan memiliki template yang berbeda. Apakah kita harus mengikuti template-nya mereka, ataupun hanya kita menggunakan template yang sudah kita buat? Ya. Yang ketiga mungkin tadi kan terkait dengan Pak Gangan bilang kejelasan, ketepatan, dan keringkasan. Ringkas, mungkin kalau misalkan Pak Gangan tadi bilang cukup maksimal 10 halaman sudah cukup. Tapi kan beberapa tempat, beberapa yang saya baca, ada beberapa tempat yang minimum misalkan 15 halaman ataupun 20 halaman dan sebagainya. Nah, bagaimana menurut Pak Gangan? Terima kasih Pak. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini good question nih Pak Dr. Sony ini. Ini ada hadiahnya nggak? Pertanyaan yang bagus nih, bagus sekali nih Pak Sony ini. Pertanyaannya bagus nih. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, jujur itu bukan kapasitas saya. Untuk yang pertama, apakah ada kelonggaran? Akan tetapi saya akan menggarisbawahi ya Pak Yudi. Saya paham Pak Yudi udah lama sekali sarjana ya, bekerja udah mumet nyari duit gitu ya. Akhirnya saya sekolah lagi, harus menulis lagi, saya paham hal itu. Maka dari itu, kalau untuk tadi pertanyaan ada toleransi lagi dan sebagainya, jujur itu di luar kapasitas saya dan mungkin saya tidak bisa menjawab hal itu. Akan tetapi jawabannya yang mungkin bisa membantu Pak Yudi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Pak Yudi mendapatkan nanti pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya yang memang bisa mensupport Pak Yudi. Tentunya kalau saya memiliki prinsip adalah 1, komunikasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga komunikasi. Jadi Pak Yudi selalu berkomunikasi dengan promotornya, pembimbingnya maksud saya, ya sama aja lah ya. Pembimbingnya Pak Yudi gitu. Jadi nanti kan Pak Sony tadi bilang bahwasanya nanti akan di-share pembimbing-pembimbing teman-teman. Nah, nanti IMRAT sendiri itu penulisan dan tata caranya biasanya kan kalau tidak salah ya, Pak Yudi misalkan penulis pertama, keduanya adalah pembimbing 1, penulis ketiganya ada pembimbing 3. Nah, Pak Yudi bisa nanti berkonsultasi dengan pembimbingnya. Perihal nanti Pak gimana LOA-nya dia belum dapat? Itu di luar kapasitas saya Pak Yudi ya, silakan aja nanti Pak Yudi mungkin bisa berbicara dengan Pak Dr. Sony Hersono selaku Koordinator Prodi Magister Manajemen. Itu. Yang kedua, jawaban yang kedua adalah bagaimana sih tadi katanya gitu ya, kita sudah submit akan tetapi di OJS terkait lama. Mungkin bisa jadi tolak dan lain sebagainya gitu ya Pak ya.
Oke, akhirnya Apakah Pak bisa Yudi- disubmit di beberapa tempat sekaligus? Ya. Gitu, maksudnya? akhirnya Pak Yudi mau mensubmit lagi di tempat di beberapa OJS yang lain ya, atau di tempat yang lain. Tidak bisa Pak Yudi. Jadi nanti kalau misalkan Pak Yudi submit di OJS 1, udah submit lagi di OJS 2 dengan artikel yang sama ya. Dengan artikel yang sama, publish di OJS 1, submit di OJS 1, submit di OJS 2, submit di OJS 3. Saya khawatir di OJS 1, 2, dan 3, Bapak dua-duanya diterima. Nanti akan terjadi apa yang namanya plagiarisme. Jadi disangkanya Pak Yudi katanya nyontek nih, gitu. Apalagi kalau gitu di ya? OJS, ya padahal punya sendiri, tapi tetap bahasanya nyontek nih, diplagiat, nyontek total. Misalkan di OJS 1 lebih dulu publish-nya, baru di OJS 2 publish juga. Nah, solusinya bagaimana nih, kan begitu ya? Solusinya adalah pada saat Pak Yudi submit di OJS 1, pastikan aja dulu gitu. Kalau memang Pak Yudi nanti discuss dengan para pembimbingnya, ini dikatakan lama nih OJS 1 ini. OJS di Unsika ini lama sekali nih. Udah. Pak Yudi tinggal email aja, mohon maaf, saya mau withdraw. Bahasa intelektual penulisannya withdraw. Tapi kalau bahasa Indonesianya, mohon maaf, artikel saya mau ditarik. Saya akan submit lagi di OJS yang lain. Jadi harus ada bahasa itu, Pak. Jadi pada saat itu biasanya dari pihak OJS kalau mau di withdraw atau mau ditarik lagi ya monggo gitu. Jadi memang harus dituntaskan dulu satu. Kalau menurut Pak Yudi wah lama ya wis tarik aja di withdraw, submit ke OJS yang lain. Ya. Lalu yang ketiga apa ya, lupa lagi saya yang ketiga ya. Tadi maksudnya template-nya kan berbeda-beda nih. Oh iya. Tadi kan Pak Jangan bilang ringkas misalkan 7 sampai 10 halaman. Ya. Oke, baik. Biasanya gini Pak, gitu. Betul. Biasanya ya maksimal 15 atau 20 lembaran gitu ya Pak ya. Maksimal 15 atau 20 lembar. Yang penting Pak Yudia dan teman-teman yang lain ya, yang penting Pak Yudi dan teman-teman yang lain ikutin guideline OJS terkait ya. Jangan sampai lebih dari yang ditentukan. Ya, kalau misalkan 20, Pak Yudi jangan sampai lebih dari 20. Kalau memang maksimalnya 15, Pak Yudi jangan sampai lebih dari 15. Gitu loh. Jadi 15 itu udah dari abstrak sampai daftar pustaka. Tapi biasanya kalau dari 20 Pak Yudi 15 boleh? Boleh. Dari 15 lembar jadi 10 lembar? Boleh. Sah-sah saja. Itu tergantung reviewernya OJS masing-masing gitu. Jadi kondisinya jangan sampai melebihi batas yang telah ditentukan. Itu aja sih Pak Yudi sepertinya. Ya. Oke. Jelas Pak Yudi? Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Monggo silakan Teh Reri. Jelas Pak, terima kasih Pak. Ya Pak, boleh bertanya Pak? Halo? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Rere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gangan, perkenalkan nama saya Hendra Suryana, jurusan MSDM ya. Halo? Baik, silakan Pak, lanjutkan. Oh iya. Ya, terima kasih. Ini Pak, saya mau bertanya, satu pertanyaan saja sih, terkait masalah jurnal. Kalau misalkan kita ambil dari tesis kita, misalkan contoh saya misalkan tesisnya itu 4 variabel saja, X1, 2, 3, dan Y gitu kan. Terus untuk diambil misalkan untuk jurnalnya, kita pecah misalkan ada yang 3 variabel dan misalkan 2 variabel, 2 dan 3 variabel gitu Pak. Tapi dengan metodologi penelitiannya bisa nggak misalkan dibuat 2 judul gitu Pak. Dalam satu tesis itu dibuat 2 judul dengan metodologi penelitian, satu metodologi penelitian, atau apakah harus beda metodologi penelitian? Ya, itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra. Oh, ini kok double-double ya suaranya ya?
Mohon maaf, host di close dulu ya, di mute Iya, biar nggak Pak. double. Oke, Terima baik. kasih. Pak Hendra, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik, thank you. Jadi gini buat host, mohon maaf Pak Dian, ini di mute dulu kok double-double ya? Atau di mute semuanya dulu biar nggak ada double suara. Oke, baik. Oke, Pak Hendra, mudah-mudahan mewakili buat teman-teman. Oke. Oke. Halo, jelas suara saya? Jelas. Oke, baik. Baik Pak Hendra. Jadi kondisinya buat teman-teman semuanya ya. Aduh, kenapa ya double-double suaranya ya? Oke. Sangat dimungkinkan bisa, Pak Hendra. Bisa. Ya, sangat bisa. Ya. Jujur aja penelitian saya sampai 8 variabel, mungkin saya bisa dijadikan sebagai jadi 4 jurnal bisa. 3 jurnal bisa. Ya. Gitu loh. Mau beda boleh, mau beda juga. Ya, yang penting dalam satu tesis kalau memang ada 4, ada 6 variabel sampai 8 variabel boleh. Pak Hendra mau dibuat berapa jurnal boleh, mau buat jadi 3, 4 boleh, silakan selama memang itu memadai. Bisa, sangat Bisa, Pak, boleh. bisa. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Ada lagi teman-teman? Ada lagi teman-teman? Ada lagi teman-teman? Apa ya? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi kita lanjut ya Teh. Nanti pertanyaannya boleh disimpan, nanti bisa bertanya lagi. Oke. Kelihatan screen, share screen-nya kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, oke. Di sini saya akan menginformasikan tentang Sinta aja ya, teman-teman ya, tentang Sinta. Aduh, ini bermasalah nih. Pak Dian, ini kenapa ya bisa suaranya bisa double gini ya Pak Dian? Mohon maaf konfirmasinya Pak Dian. Pak Dian, mohon dibantu. Kenapa Pak suaranya? Pak Dian, mohon dibantu. Iya. Pakai enggak Pak. Suaranya Oke. Coba ngomong lagi Pak. Oh, double ya. Ya wis, oke. Oke, teman-teman. Enggak Pak. Jadi teman-teman kalau misalkan mau mensitasi, oke. Ya. Tadi double aja sih, suaranya jelas, cuman double aja. Oke, ini saya pribadi dari Google Scholar, ya. Ini Sinta saya. Barangkali teman-teman mau mencoba mensitasi atau melihat, boleh, monggo silakan yang download.
Oke, kita lihat cintanya ya teman-teman. Bentar. Oke. Nah, teman-teman harus bisa memahami apa yang namanya Jurnal Nasional Terakreditasi Sintas Science and Technology Index. Yang pertama adalah harus ada status akreditasi dan kepala LIPI. Wah, pusing ini ada apa ini ya? Pusing banget. Biarkan itu mereka, yang penting patokannya adalah satu ini. ISSN. Selama memang notabene jurnal tersebut ada beri SSN, ya, insya Allah itu udah terindeks Sinta ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu ingin tahu bagaimana caranya menelusuri ke Sinta. Kurs Bu. Kelihatan, Pak. Kursor saya bergerak nggak? Oke, baik. Bergerak. Di sini Bapak Ibu ya, pada saat di internet silakan ketik URL-nya sinta.ristekbrin.go.id. Jadi teman-teman ini kursor saya lihat, silakan tulis sinta.ristekbrin.go.id untuk penelusuran di Jurnal Nasional Terindeks Sinta. Ya. Pada saat kondisi teman-teman sudah masuk ke Sinta ini, URL ini, alamatnya, teman-teman jangan jauh-jauh. Di sini memang banyak sekali menu-menunya nih teman-teman nih. Ada about, auto subject, application, search, registration, dan lain sebagainya. Ya, karena teman-teman hanya ingin menelusuri, ya, menelusuri Sintanya. Teman-teman di sini ada number of journal by Sinta score. Jadi teman-teman di sini bisa mengklik di gambar-gambar ini, tinggal klik nanti. Jika memang udah masuk ke Sinta Ristek Brin, teman-teman ada gambar ini, silakan kalian klik. Nah, silakan kalian klik nih Bapak Ibu. Nah, biasanya ini Sinta berapa? Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Sinta 1 biasa sedikit. Sinta 2 ini, Sinta 3 ini biasa begitu. Ya, kalau Bapak Ibu dibuka nanti di internet pasti akan muncul S4, S3, maksudnya Sinta 4 maksudnya ya. Sinta 4, Sinta 1, silakan. Ya, di number of journal by Sinta score. Oke. Gitu. Jadi pengen tahu nih Sinta. Nah, ini. Nah, ini ada tulisannya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Teman-teman tinggal klik aja di sini. Klik, 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 klik. Kalau mau Sinta 1 ya klik warna hijau katanya. Jadi kalau mau klik Sinta 4 berarti orange gitu kan. Yellow gitu kan. Untuk Sinta 4-nya ternyata merah muda atau apalah ini ya gitu. Jadi diklik aja ini, nanti akan muncul ya. Setelah diklik ya, teman-teman, misalkan kita klik, misalkan kita klik Sinta 3. Nih, saya tunjukin ya orang itu ya. Kita klik Sinta 3. Nah, yang keluar adalah Sinta 3 semua. Nih, Bapak Ibu, kita klik yang Sinta 3 ini keluar. Semua keluar nih, jurnal bisnis strategi dari Undip, dari mana lagi, dari UGM untuk Sinta 3. Gitu. Jadi, jika memang teman-teman pengen tahu di mana sih ya, ini saya mau Undip mau Sinta 3, saya pengen tahu di mana ya. Ya, tentunya harus sesuai nih teman-teman. Harus sesuai dengan kondisi temanya masing-masing. Ini sengaja saya searching adalah misalkan Sinta 3 doang. Ini saya searching cuma Sinta 3 doang. Searching aja Sinta 3. Just nyata yang keluar Sinta 3-nya dari Undip, dari UGM dan bla bla bla. Ke bawah sampai banyak itu. Ya, gitu. Jadi kiat-kiat teman-teman untuk menelusurinya. Ya. Lalu saya coba di sini
Ya, saya manajemen nih di sini. Saya menulis klik manajemen di sini nih. Ini ada yang patung ini. Saya nulis di sini manajemen, saya enter, muncullah ini. Nah, muncullah ini. Jadi pada saat saya klik misalkan clue-nya ya atau intisarinya, clue-cluenya ini adalah manajemen. Saya klik manajemen, jebret, klik manajemen. Ternyata yang keluar adalah ini semua nih. Nah, kenapa saya di sini patungnya ada di sini? Karena saya mau coba klik yang jurnal ilmiah manajemen dan bisnis dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ber-ISSN bla 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 dan printnya ISSN bla bla bla. Kita coba klik yang jurnal ilmiah manajemen dan bisnis, kita klik. Oke, ternyata pada saat diklik ini muncul teman-teman. Berarti kita sudah masuk ke OJS-nya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU. Ya, jurnal ilmiah manajemen dan bisnis. Gitu. Jadi, nah di sini banyak sekali nih teman-teman nih, ya, yang masuk di sini. Nah ini pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan yang sudah publikasi. Jika kalau memang Bapak Ibu pengen melihat jurnal-jurnal tersebut, contoh-contohnya, oh gini ya gaya selingkungannya, oh begini ternyata ya, boleh Bapak Ibu cari. Di sini kan ada yang poin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya, gitu. Lalu saya coba lihat di sini. Nih, teman-teman di sini ada publikasi yang sudah publish. Jika teman-teman memang pengen tahu jurnal tersebut atau sebagai referensi buat teman-teman nanti membuat tesis, saya mau di jurnal ini deh, bagus-bagus kayaknya, boleh di sini tinggal klik-klik aja. Ini editor URL-nya, ini websitenya gitu. Jadi teman-teman tinggal masuk ke websitenya aja, ini ternyata hasilnya. Mau pengaruh kecerdasan emosional, katanya silakan aja sesuai dengan clue-clue yang memang teman-teman Bapak atau Bapak Ibu yang dibutuhkan. Manajemen kayak atau SDM kayak atau pemasaran kayak dan bla bla lain sebagainya. Gitu. Oke. Tuh, websitenya ya, Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman kalau ingin submit jangan lupa websitenya. Ya. Karena ini masih di Sintaristek BIN. Nah, kalau Bapak Ibu pengen masuk ke OJS-nya, jangan lupa websitenya tinggal diklik aja, ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Ternyata jurnal ilmiah manajemen dan bisnis itu ada satu websitenya diklik, ini ternyata alamatnya. Nah, ini alamatnya nih Bapak Ibu OJS untuk jurnal ilmiah manajemen dan bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, ini tuh biasanya kalau udah terindeks Sinta ini ya di websitenya itu ada informasi perihal OJS tersebut udah terakreditasi Sinta ini ya gitu. Register. Kenapa saya di sini klik register? Jadi pada saat Bapak Ibu mau submit, jangan lupa Bapak Ibu harus daftar dulu. Sebelum login, Bapak Ibu harus register dulu. Ikutin registernya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh OJS terkait. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu biasanya informasinya Sinta 3. Ternyata dia masuk ke DOAJ, Google Scholar, dia masuk Garuda, dia masuk IP dan bla 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 dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini nih yang paling terpenting teman-teman. Yang warna biru ini. Di sini teman-teman silakan online search di sini itu apa sih? Fokus atau ruang lingkup skupnya apa sih? Pengen tahu editorialnya silakan, pengen tahu reviewernya mangga, tinggal klik-klik aja teman-teman. Ya. Prosesnya seperti apa? Author guidelines-nya itu seperti apa? Nah, ini nih yang paling terpenting nih. Bapak Ibu harus sesuai dengan author guideline yang telah ditetapkan oleh OJS terkait ini. Kalau contohnya di jurnal ilmiah manajemen dan bisnis Universitas Muhammadiyah ya ini, jangan lupa submissionnya, guidance-nya seperti apa dan lain sebagainya. Gitu, Bapak Ibu. Ini yang harus dipahami nih. Silakan aja sama Bapak Ibu repair itu apa, dia pengen tahu sih klik-klik aja lah, ya. Gitu. Nah,
Ini adalah informasi barangkali Bapak Ibu ingin mencari jurnal-jurnal yang memang terkait dengan penelitian Bapak Ibu. Yaitu diarsipnya ya Ibu pada saat diklik arsip ini keluar ternyata jurnal-jurnal yang telah ini kebetulan ini terakhir Oktober sampai Maret 2000 ini masih ada di volume 2 hiji. Volume 21 maksud saya ya. Sorry saya orang Sunda. Nomor 2 2020. Nah, ini Bapak silakan tinggal klik-klik aja di sini. Ada PDF-nya untuk dijadikan sebuah referensi atau penelitian terdahulu yang nanti dijadikan referensi buat penyusunan tesis Bapak Ibu. Biasanya kan pembimbing itu mana ini jurnalnya? Nah, ini Bapak Ibu boleh di sini. Di Google Scholar boleh. Boleh di Google Scholar boleh. Kota Garuda boleh. Tapi kalau mau masuk ke Sintanya atau ke UJS-nya mau enggak silakan boleh. Kita klik determinan struktur modal dan perusahaan. Nah, yang keluar ini saya klik yang tadi. Nah, ini ada doi-nya dan sebagainya ya. Semuanya ada di sini nih Bapak Ibu nih. Full text PDF, tinggal klik untuk meng-download ya. Tuh. PDF ya yang Oke, sekian. Kalau ini internasional ya teman-teman ya, karena saya dapat tugasnya Bapak Ibu untuk nasional ya mungkin saya tidak akan menginformasikan tentang jurnal internasional terindeks Scopus ya. Oke, baik, silakan saya kembalikan lagi ke panitia barangkali ada yang ditanyakan. Selamat malam, Pak. Iya, silakan. Pak, saya Raka izin bertanya. Silakan Ibu Raka, mungkin saya tak kenal maka tak sayang open videonya biar saya bisa melihat. Mohon maaf, Pak, lagi ngelonin anak saya. Oh, boleh. Siap, silakan lanjut. Ya, jadi gini Pak, mau nanya, sebenarnya struktur penulisan jurnal nasional dengan internasional itu sama atau beda? Dan apakah misal nih kalau saya sudah membuat struktur penulisan jurnalnya itu referensinya jurnal internasional itu apakah boleh disubmit? Makasih. Oke. Boleh. Ya. Referensi jurnal internasional nasional boleh disubmit. Yang penting ya Ibu Raka, jangan lupa sesuaikan aja dengan guideline terkait OJS terkaitnya saja. Sesuaikan saja. Karena kalau memang nanti Ibu Raka tidak sesuai dengan guideline-nya, udah jelas pasti ditolak mentah-mentah di awal. Kalau pertanyaan tadi boleh, tetapi tetap harus disesuaikan dengan guideline-nya masing-masing. OJS. Oke, siap Pak. Makasih. Oke, mantap Bu Raka. Sesuai template ya Pak. Betul, template. Bahasa Indonesia template ya. Oke, saya berbicara template aja ya. Jadi harus sesuai dengan template OJS terkait. Silakan. Sudah jam 21.03. Siapa lagi yang ingin bertanya? Monggo. Teman-teman. Ingin bertanya Pak? Silakan Mas Rifkinda. Sebenarnya untuk kurang jelas kurang jelas Mas Rifkinda. Oke, lanjut. Agak sedikit keras ya, Pak Rifkinda ya. Apa sih Pak Patur ya? Sulit ya, saya bilang Rifkinda.
Izin Oke, Pak bertanya, Fatur, Pak. monggo silakan yang jelas ya, agak sedikit keras ya, biar terdengar juga oleh teman-teman yang lain. Ya, jadi untuk kita membuat jurnal itu seharusnya dilatar belakangi oleh skripsi atau tesis, atau tanpa skripsi dan tesis kita bisa membuat jurnal, Pak. Gimana? Kan kalau Gimana? selama ini saya tahu, kalau misalkan di S1, saya kan buat dulu skripsi, baru saya bisa publish jurnal. Nah, buat sekarang kan karena kita harus publish dulu jurnal sebelum tesis, artinya kan jadi di benak saya tuh emang jurnal bisa dibuat tanpa harus bikin tesisnya gitu Pak, atau tanpa bikin skripsinya. Oke. Gitu, Pak. Oke. Nah, ini pertanyaan bagus nih ya, banyak yang bertanya perihal ini ya. Jadi gini teman-teman ya. Untuk pembuatan tesis yang memang dilakukan oleh teman-teman semua ya, di setiap institusi pasti kan memiliki kebijakan masing-masing. Ya. Kalau untuk publish jurnal, teman-teman ya, memang nggak mesti harus kayak skripsi atau tesis, ya. Jadi Pak Patur ya, jadi Pak Patur bisa jadi sebelum misalkan Pak kan saya masih menyusun, ya nggak jadi masalah. Maksud saya kan begini, tadi sebenarnya bisa saya korelasikan dengan pertanyaan Pak Hendra kalau tidak salah ya. Jadi kondisinya gini, pada saat Pak Hendra misalkan memiliki untuk tesisnya tadi 6 variabel, boleh boleh Pak Patur dibuatkan dulu, misalkan 2 variabel saja atau 3 variabel saya diambil dari dengan pembimbing terkait, pembimbing Pak Patur, tapi memang itu di luar tesis. Makanya tadi Pak Hendra bilang, boleh nggak Pak dipecah? Boleh direcah, gitu loh. Gitu. Jadi sah-sah aja, makanya dari itu pada saat publish clear teman-teman bisa melanjutkan tesis yang berjalan. Pak, boleh nggak setelah selesai tesis saya mau dipublikasikan, boleh? Ya boleh-boleh saja. Yang penting udah sesuai dengan strateginya. Maksud saya waktunya. Kan saya khawatir ini berbicara dengan waktu ya, Pak Patur ya. Waktu itu kan jam gitu ya, dia tidak ada kompromi ini dengan waktu. Jadi kalau memang misalkan dikiranya sampai beres, udahlah saya beresin aja dulu tesis saya, setelah saya selesai tesis, baru saya submit, ya silakan aja, tapi tolong koordinasikan lagi dengan pembimbingnya. Khawatirnya waktunya mendesak. Kan begitu. Maka dari itu saya korelasikan dengan pertanyaan Pak Hendra, boleh nggak direcah? Boleh disahkan. Mungkin itu untuk strategi Pak Hendra pada saat saya akan publikasikan dulu, minimal nggak apa-apalah ambil 2 atau 3 variabel syarat, baru yang tesisnya jalankan sesuai dengan pembimbingnya masing-masing. Clear, nggak jadi masalah. Gitu. Jadi memang harus dikomunikasikan dengan pembimbingnya, jangan sampai selesai tesis waktu sudah habis. Kan begitu, LOA belum muncul, deadline-nya misalkan deadline-nya sudah terlebih lagi, wah Pak Patur bayar lagi. Kan begitu. Jadi pertanyaan Pak Hendra mewakili nih pertanyaan Pak Patur, bahwasanya silakan decah gitu loh. Makanya metodenya boleh sama Pak, sah kalau saya pribadi bilang. Kalau saya pembimbingnya sah. Kalau saya pembimbingnya ya, tidak ada yang nggak bisa sah. Sah. Bagi saya tidak akan mempersulit teman-teman melakukan tesis. Bagi saya, teman-teman sudah mencoba membuat untuk publikasi, saya ACC, saya koreksi. Karena kan nanti tektok ya, tektok tuh komunikasi 2 arahnya ada pada saat Bapak Ibu submit. Nanti yang berbeda nih pada saat tesis, ayo jalankan lagi. Kalau saya sih begitu teman-teman. Ke anak-anak S1 saya, makanya anak-anak murid-murid saya, selama saya megang 14 mahasiswa, untuk pembimbing saya semuanya goal. Tanyain Pak Dian. Tanyain Pak Dian sebagai koordinator prodi saya, 14 orang tepat waktu. 14 orang tepat waktu anak-anak saya lulus. Gitu. Nah, itu strategi, memang harus koordinasi dengan para pembimbingnya. Bagaimana Pak Patur? Terima kasih Pak. Oke, semangat Pak Patur ya.
Malam Pak, mau tanya boleh? Boleh. Ini dibatasi nggak, Tereri? Tidak, Pak. Sampai jam berapa? Jam 12? Kita closing di pukul 10 saja ya, Pak, karena sudah... Oke, silakan Teh Julfa. Ini nyambung pertanyaan tadi yang Pak Kindi ya, Red Kinda. Berarti misalnya saya kan punya skripsi nih yang belum dipublish misalnya. Saya pakai skripsi itu boleh di-upload di jurnal Sinta 4 misalnya. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja selama ada lagi? Misalnya kan, tapi kan saya lulus 2014 tuh. Jadi kan penelitiannya 2014. Ya. Itu boleh apa enggak? Boleh jikalau OJS-nya mau menerima. Oh, 18 aja 18. Iya, ya masa OJS kan OJS itu pengennya yang terkini. Kalau OJS-nya mau menerima ya sah-sah saja, tapi kebanyakan yang kalau sudah jadul itu tadi udah jelas ditolak mentah-mentah. Kecuali TT mau memodifikasi apa? Data tahun 2010 ya. Jadi datanya 2000 sampai 2009. TT harus datanya 2011 sampai 2020. Jadi kalau datanya terlalu jadul, biasanya ditolak mentah-mentah. Bahkan oleh Sinta 4 pun, Sinta 5 dan Sinta 6 pun pasti akan ditolak. Sepemahaman saya begitu. Kecuali kalau memang sama TT di upgrade. Ya, Pak. Okay. Kalau jurnal gitu ada ketentuan tahunnya, Pak? Kalau untuk ketentuan tahun sebetulnya sih memang tidak ada. Ya, tapi dibiasakan misalnya contoh nih ya, teman-teman ya. Sekarang tahun 2021 minimalnya penelitian Bapak itu minimal periode penelitiannya adalah tahun 2012 sampai 2018. Boleh lah, masih bisa boleh. Gitu. Tapi kalau terlanjur lama, terlalu lama gitu ya Bapak Ibu ya, biasanya sih suka ditolak mentah-mentah. Biasanya. Ya. Tapi kalau misalnya Pak, saya emang enggak ditolak, alhamdulillahirabbil alamin. Hanya ya, kalau tahun sekarang 2021 minimal tahun 2012 sampai 2018 masih bisa. Saya banyak baca-baca jurnal-jurnalnya, ternyata masih banyak rentang periode rentang waktunya 5 tahun ke belakang boleh. Biasanya gitu. 2018 makanya masih bisa lebih tahu lagi silakan. Biasanya bisa. Biasanya ya. Makanya tergantung OJS-nya. Silakan nanti pada saat Teh Zulfa buka OJS-nya, di-download aja 5 jurnal. Kira-kira rentang waktunya, oh ternyata ini rentang waktunya harus sekian ya. Jadi nanti Teteh yang bisa memahami perihal OJS terkait apabila Teteh Zulfa benar-benar menelusuri. Misalkan contohnya tadi, jurnal ilmiah manajemen dan bisnis dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara misalkan gitu ya. Oke. Clear Teh Zulfa? Udah Pak, makasih Pak. Monggo Tereri. Kita berikan ke panitia. Teman-teman ada lagi yang mau Monggo Tereri. Kita berikan ke karena panitia. kita akan close pukul 2 ya Pak. 18, 16, Di-mute, Pak. Di-mute, Pak.
Monggo, silakan Pak Dr. Dede Jajang, Pak Dr. Seni Hosena. Jikalau memang tidak ada pertanyaan lagi, monggo. Untuk Pak Sony tadi live dulu, Pak. Iya, gimana? Oh, Udah masuk beres? lagi ya, Pak? Ya, Dulu, Pak. sudah selesai? Sudah, Pak. Ya udah. Sudah tidak ada Kalau yang sudah bertanya selesai, lagi, Pak Dr. Sony. mungkin Pak masih sebagian juga masih ini gimana, masih meraba-raba, tapi syukur-syukur tidak ada bertanya lagi karena memang sudah paham semua. Cuma ya mohon maaf nanti Pak Gan mungkin akan sering diminta bimbingannya ya Pak Gan ya, untuk membantu ini adik-adik kita ini. Maaf, Rere mau tanya terakhir sekali lagi ke Pak Sony, boleh? Boleh, silakan. Ya, sok cepat-cepat. Pak Sony, ini Raka mau tanya Pak, kalau untuk submit jurnal boleh nggak tidak sesuai konsentrasi? Makasih. Tema Yang penting jurnalnya. kita memang sudah punya LOE atas nama Raka, sudah punya LOE dari jurnal yang Raka sudah submit. Saya kira itu. Tapi kalau pengen lebih jelas lagi mungkin Pak Gan itu yang pengalaman. Tapi sebetulnya sih asal yang terbaru. Oke, jadi gini, saya kan konsentrasinya kewirausahaan. Kalau saya submit jurnal temanya digital marketing, jadi nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Betul begitu ya? Teh Raka. Oh iya, salah. silakan Pak Dokter, silakan. Enggak, silakan aja. Kalau yang teknis begini nanyanya ke Pak Gan, Raka. Oke, ke saya Raka. Bapak membimbing. Oke. Ya, gimana Pak? Oke. Yang penting PT jangan lupa gimana Pak? Skupnya. Yang penting Raka skupnya nanti dilihat di OJS terkait. Iya Pak Gan, hatur nuhun. Nah, kalau misalkan Teteh masuk dalam skupnya, go ahead aja. Siapa? Hatur nuhun. Oke. Siapa? Hatur nuhun. Kenapa ini? Kenapa? Monggo, silakan. Kalau memang kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ya mungkin saya kembalikan lagi ke panitia. Oke, Re, itu aja lah. Saya kira ya nanti kita masih terus menyisakan waktu, menyediakan waktu ya, Pak Gan untuk teman-teman. Mangga, Bapak. Baik, Pak. Baik, teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup, Man. Jadi tidak terbatas di sini ya, nanti mahasiswa bisa bertanya hari-harinya sekalian dalam penyusunan tesis, bisa bertanya ke Pak Gan, ke saya atau ke siapa aja, dosen pembimbing, dosen S2 yang bisa membantu. Jadi yang bisa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan close ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Ganggan. Terima kasih Pak Sony. Baik, Pak Ganggan, baik. Terima kasih teman-teman. Baik. Oke, baik.
Sebelumnya teman-teman saya minta maaf ya apabila memang ada beberapa bahasa-bahasa saya yang memang tidak terlalu formal, akan tetapi yang penting kalau saya pribadi ya, saya pribadi kalau dalam menjelaskan yang penting bagaimana caranya Bapak Ibu itu bisa paham, itu aja sih. Jadi saya percuma kalaupun memang misalkan bahasa saya baik EYD, tapi kalau teman-teman nggak ngerti percuma. Ya, maka dari itu saya pribadi yang penting pada saat saya menjelaskan dan saya menjawab, yang penting teman-teman semuanya paham. Oke, sekali lagi mohon maaf jikalau memang ada kekurangan ya dari materi saya untuk ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua, ya minimal ada yang nempel lah ya. Tapi jangan lupa komunikasikan dengan pembimbing-pembimbing Bapak Ibu semua untuk bisa terrealisasi atau untuk bisa mensupport pada saat Bapak Ibu untuk submit di jurnal nasional terindeks minimal Sinta 4. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ganggan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ganggan dong, Re. Sama-sama. Nomor HP-nya, nomor HP. Nomor HP-nya Re, bisa Re, Pak Ganggan. Jangan lupa pepetan ya, Re. Tenanan nanya. Naon gunanan seri. Kon mati handphone lo. Suardi teh Sinta. Anjir itu bisa. Wae teh. Itu Bapak Ibu ya nomor telepon saya ya. Bapak Ibu terjelas itu biodata saya? Belum muncul, Pak. Belum muncul, Pak. Belum muncul. Kok belum muncul ya? Sekarang muncul belum? Sekarang muncul belum, Pak? Sudah, Pak. Sudah muncul, Pak. Sudah muncul, silakan. Muncul, Pak. Pak. Kurang jelas. Ya sudah, Pak. Nanti Rere bantu share di grup aja untuk nomor Pak Ganggan. Oh iya, iya. Izin share di grup ya Pak untuk nomor telepon. Mangga. Mohon izin panitia Pak Dr. Sony sama Pak Dr. Dede Jajang mohon izin lip. Apakah diperbolehkan? Baik, Pak. Teman-teman sudah semua ya? Oke, baik. Teman-teman, jangan lupa ya, tetap semangat. Semangat terus, Pak. Semangat terus, Pak. We can. Yes, we can. Jangan lupa, kita pasti bisa. Bisa. Oke. Salam buat keluarga di rumah semuanya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, siap. Atur nuhun Pak Ganggan. Disuruh sinanan. Dulu ya. Jadi saya video dulu. Belum Pak Ganggan. Pak Ganggan. Nah, tenanan ditutupan. Saya end meeting ya, Bapak Ibu ya. Baik Pak Dian, terima kasih banyak ya Pak.
Ya, mangga Rere ya. Hatur nuhun Pak. Mangga. Assalamualaikum.